Sudah menjadi adat yang lazim bagi penduduk Upsus merayakan suatu hari raya, di mana mereka sama-sama menghiasi berhala-berhala dan patung-patung, lalu mereka berdiri di sekitar patung-patung itu dengan riang gembira, sambil memuja-muja dan menyembahnya, bahkan memberikan korban-korban yang berharga kepada patung-patung dan berhala-berhala itu. Suatu adat kebiasaan yang tidak dapat dirubah dan dilanggar oleh siapa juga. Tetapi di tengah-tengah golongan penduduk yang ramai itu, ada seorang pemuda termasuk golongan bangsawan dan mulia, tampaknya tidak begitu gembira di tengah-tengah semua orang yang sedang bergembira itu. Dia termenung seorang diri, jiwanya tampak gelisah. Ketika semua orang sudah sama-sama menyembah kepada berhala-berhala yang dirayakan sebesar-besarnya itu, pemuda itu tampak keengganannya untuk menundukkan kepalanya. Tampak pula keraguan dan kebingungan hatinya untuk turut menyembah dan bersujud kepada batu-batu berhias itu. Keraguan dan kebingungannya segera berubah menjadi ketetapan hati untuk menyanggah apa yang dilihatnya itu. Akal dan pikirannya berontak rupanya, sehingga dia terpaksa keluar dari barisan orang ramai dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, berjalan meninggalkan tempat perayaan besar itu untuk menjauhkan diri. Akhirnya dia berhenti di bawah sebatang pokok kayu, lalu melepaskan kelelahan pikirannya. Mukanya tampak merah padam, menunjukkan jiwanya yang sedang berontak keras. Namun sebelum kita lanjutkan kisahnya, silahkan subscribe terlebih dahulu pada channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video kisah-kisah Islami menarik lainnya. Perasaan yang demikian itu rupanya tidak timbul dalam jiwa pemuda itu saja. Tidak lama sesudah dia tertunduk di bawah pokok kayu itu, ia disusul oleh seorang pemuda lain yang sebaya dengannya, sama-sama bangsawan kaumnya. Dia pun karena jiwanya memberontak, tidak sudi lagi memuja dan memuji-muji batu itu. Dua orang pemuda ini segera disusul oleh seorang pemuda lainnya berturut-turut, sehingga mereka sekarang berjumlah 7 orang. Ketujuh pemuda ini segera berkenalan, mereka bercakap-cakap mengemukakan pendirian dan pikiran masing-masing. Ternyata, kesemuanya mempunyai pendapat yang sama, pikiran yang bulat, sekalipun pada mulanya mereka tidak kenal-mengenal. Mereka itu kemudian sepakat dan berjanji, tidak akan menyembah dan memuja patung-patung itu lagi, sebagai umumnya bangsa mereka sendiri. Lalu mereka menerawang ke alam yang luas, ke langit yang biru, ke matahari yang sedang bersinar, ke gurun yang luas tidak berpinggir itu. Mereka berkeyakinan bahwa kesemuanya itu tentu ada yang menjadikan dan menguasai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah, inilah yang harus kita sembah, kata mereka. Mereka bersumpah akan menyembah Allah, dan akan memegang teguh agama mereka ini. Jiwa mereka mulai tenang kembali, dan mereka sepakat pula akan menyembunyikan apa yang terkandung dalam jiwanya masing-masing itu, terhadap bangsanya yang masih sesat dan fanatik, takut kalau hal itu diketahui rajanya, yang pasti akan memaksa mereka untuk kembali ke agama yang sesat itu. Hal ini tak dapat mereka pertahankan, karena mereka tidak banyak, hanya berjumlah 7 orang dan tidak mungkin kuat untuk melawannya. Demikianlah beberapa waktu lamanya, mereka hidup di antara bangsanya, ke hulu sama ke hulu, kemudik sama kemudik, namun dalam jiwanya bertentangan 100%. Akan tetapi, bila pemuda-pemuda itu sedang seorang diri, masing-masing bersembahyang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan bermunajat kepadanya. Pada suatu malam, ketujuh pemuda ini berkumpul di suatu tempat. Dalam pertemuan itu, salah seorang di antara mereka lalu berkata dengan berbisik, "Saudara-saudara, kemarin saya mendengar kabar yang amat mengecewakan kita, bila benar orang yang membawa kabar ini, yaitu ada persiapan untuk merusakkan agama kita, serta membahayakan jiwa kita. Saya dengar bahwa raja sudah mengetahui akan hal kita ini, dan bukan main marahnya raja setelah dia mengetahui. Raja telah memutuskan akan menghukum kita dengan hukuman yang seberat-beratnya, bila kita tidak kembali dari agama kita ini. Saya khawatir sekali karena menurut kabar itu juga, bahwa tindakan kejam terhadap kita itu akan dijalankan besok pagi dengan memanggil kita semua. Kalau kita benar-benar hadir di hadapan raja, sudah pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Marilah kita pikirkan bersama apa yang harus kita jalankan." Mendengar keterangan ini, lalu berkata pula yang lainnya, "Kabar ini sudah lama pula saya mendengarnya. Mula-mula saya kira hanya kabar bohong saja. Tetapi, tanda-tanda semuanya menunjukkan bahwa kabar itu benar-benar adanya. Nyata sudah, bahwa kita tidak akan dapat meninggalkan agama kita, sekalipun apa juga yang akan terjadi.
Matahari timbul setiap pagi, dan tenggelam setiap petang, menjadi bukti adanya Tuhan yang kita sembah. Segala yang ada ini menjadi bukti kebenaran yang kita sembah. Sebelum dapat memutuskan apa-apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba mereka sudah didatangi pengawal raja. Ketujuh pemuda itu digiring menghadap raja, diceraikan dari keluarganya masing-masing. Raja lalu berkata kepada mereka, "Kamu sudah mencoba menyembunyikan apa yang terkandung dalam hatimu masing-masing. Tetapi, apa yang kamu sembunyikan itu sudah ku ketahui semuanya, baik yang lahir, maupun yang batin. Kamu telah melemparkan agama raja dan agama rakyat, lalu menganut agama baru yang tidak ku ketahui bagaimana cara datangnya kepadamu. Aku mau menghukum kalian dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi hukuman ini kutangguhkan, memandang kehormatan keluarga dan kebangsawananmu sekalian. Aku memberi tempo kepadamu sekalian untuk berpikir. Kamu harus kembali ke agama yang lama, yaitu agama raja dan agama rakyat, atau kamu akan dilihat orang ramai untuk digantung, dipenggal lehermu dan dibunuh mati." Kepada masing-masing pemuda yang 7 orang itu, diberikan Allah hati yang tetap, keimanan yang teguh. Mereka lalu menjawab, "Ya Raja, kami menyembah Tuhan kami ini bukan dengan meniru, tetapi sebagai penyelidikan dan pemikiran kami yang sedalam-dalamnya. Adapun orang ramai yang menyembah patung-patung itu, adalah semata-mata dengan meniru saja, tidak dengan menjalankan akal dan pikirannya sedikit pun. Kalau kami kembali menyembah agama mereka, berarti kami menipu diri sendiri dan menipu raja pula. Sebab itu, kami akan tetap memegang teguh agama kami ini, terserahlah kepadamu untuk menjalankan tindakan apa saja yang engkau kehendaki." Raja lalu menjawab, "Janganlah kamu menjawab sekarang. Pulanglah dahulu, besok pagi datang lagi menghadap. Pilihlah salah satu di antara 2 hal yang sudah kukemukakan itu. Terserah kepadamulah untuk menentukannya." Di saat itu juga mereka lalu bermusyawarah di salah satu tempat yang agak jauh dari kota. Salah seorang lalu berkata, "Raja memang sudah tetap dengan keputusannya, kita pun sudah tetap pula dengan keputusan kita, yaitu 2 putusan yang bertentangan. Kalau kita datang lagi besok, berarti kita menyerahkan jiwa kita untuk dicabut. Sebab itu, guna mempertahankan agama kita, marilah kita menyembunyikan diri dalam gua yang terletak di gunung itu. Sekalipun gua itu sempit dan gelap keadaannya, tetapi iman dapat melapangkan dada dan menenangkan pikiran kita. Sebaliknya kita berada di alam yang lapang dan ditenangi oleh matahari, kita tidak merdeka beragama dan menyembah Tuhan kita. Marilah kita berhijrah ke sana dengan agama dan kepercayaan kita. Apa gunanya kita hidup di sini, di mana kita dipaksa beragama yang tidak sama dengan pikiran kita sendiri?" Ketika itu juga mereka bersiap menyediakan bekalannya masing-masing, lalu berangkat meninggalkan kampung halaman dan keluarga masing-masing, menuju ke gunung yang jauh letaknya, ke gua sempit di tengah hutan. Mereka pergi tanpa senjata dan pengawal. Untunglah di tengah jalan mereka disusul oleh seekor anjing kepunyaan salah seorang di antara mereka. Anjing inilah yang menjadi penunjuk jalan menuju ke gua yang terpencil itu. Setelah mereka memasuki gua itu, anjing itu tetap berdiri di muka gua, berjaga dengan merentangkan kedua kakinya. Di tepi gua itu mereka temui buah-buahan, lalu dimakannya dan ada pula sedikit air, lalu diminumnya. Setelah itu, mereka duduk melepaskan lelahnya, setelah lama berjalan, mendaki dan menurun. Baru saja mereka sama-sama merebahkan dirinya untuk menenangkan perasaan letihnya, tiba-tiba mereka itu semuanya tertidur senyenyak-nyenyaknya. Malam berganti siang, siang pun berganti malam, tahun berganti tahun dan abad berganti abad, sedang pemuda-pemuda itu tetap tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak mengetahui sama sekali akan penggantian malam dengan siang, penggantian tahun, penggantian musim dan penggantian abad. Hujan dan angin taufan pun tidak mereka ketahui, begitu jua guruh dan petir tidak mereka dengar. Dengan takdir Allah, jalannya matahari agak membelok sedikit, sehingga tepat di pintu gua tempat mereka bersembunyi itu. Dengan keadaan cahaya matahari yang sangat terik itu, mereka terbangun. 309 tahun lamanya mereka tidur. Dikala terbangun itu keadaan mereka sudah jauh berubah. Mereka merasakan lapar yang bukan kepalang hebatnya, tetapi masing-masing tidak mengetahui berapa lamanya mereka tertidur itu. Salah seorang lalu berkata, "Saya menduga lama benar tidur kita ini. Coba kamu katakan berapa lamakah gerangan?" Seorang lagi lalu menjawab, "Berdasarkan letihnya badan dan laparnya perut kita, maka saya kira kita sekalian tertidur sehari lamanya."
Berkata pula orang yang ketiga, kita mulai tidur di waktu pagi dan itu matahari masih belum terbenam. Kalau begitu kita tidur hanya setengah hari sahaja. Berkata pula yang keempat, apa gunanya kita bertengkar tentang lamanya tidur? Tuhanlah yang lebih mengetahui berapa lamanya kita tidur. Tetapi karena saya terlalu lapar, sebab tidak makan dahulu sebelum berangkat, maka siapakah di antara kita ini yang mau pergi ke kota untuk membeli makanan, tetapi harus berhati-hati jangan sampai diketahui orang atau raja, bahwa kita berada dalam gua ini, sebab sudah pasti raja dengan kaki tangannya sedang mencari kita di mana-mana. Salah seorang dari mereka lalu keluar menuju ke pasar mencari makanan, dengan perasaan khawatir dan takut. Akhirnya sampailah dia ke dalam kota Upsus, yaitu negerinya sendiri. Alangkah herannya ia bahwa negeri itu benar-benar negeri Upsus. Tetapi segala pemandangan yang dilihatnya berubah semuanya. Berubah tanda-tandanya, berubah bentuk rumah dan gedung-gedungnya. Banyak pula dilihatnya bekas gedung-gedung yang sudah tua yang sudah runtuh. Tiap-tiap orang lalu lalang diperhatikannya, seorang pun tidak ada yang dikenalinya. Dia berkata dalam hatinya, negeri ini seakan-akan negeri kami sendiri tetapi penduduknya bukanlah bangsa kami sendiri, jauh berbeda keadaan mereka ini. Dia berjalan terpinga-pinga, makin bertambah banyak juga tolehnya ke kiri dan ke kanan. Nyata kebimbangan dalam setiap langkahnya, sehingga setiap orang yang melihat kepadanya, dapat mengetahui bahwa dia adalah orang asing yang baru sekali melalui negeri ini. Salah seorang penduduk yang melihat akan keadaannya, lalu bertanya kepadanya, apakah engkau orang asing di negeri ini? Dari manakah asalmu dan apa yang sedang menggoda pikiranmu? Siapakah yang sedang kau cari? Mendengar pertanyaan itu, dia lalu menjawab, saya bukan orang asing. Saya sedang mencari makanan untuk saya beli, di manakah tempat orang menjual makanan? Orang itu pun lalu membawanya ke tempat orang menjual makanan. Makanan diambilnya dan penghuni gua ini pun mengeluarkan uang yang ada dalam sakunya. Alangkah terkejut si penjual makanan itu, setelah dilihatnya mata uang yang dibayarkan pemuda itu, adalah mata uang lama, yang beredar 3 abad yang silam, yang sudah tidak laku lagi di saat itu. Si penjual makanan itu mengira, bahwa pemuda itu pasti mendapat barang pendaman, dan pasti pikirannya bahwa selain mata uang yang dilihatnya itu, tentu ada banyak lagi harta kekayaan lainnya. Orang ramai yang sama melihat mata uang itu pun berkerumun melingkari pemuda itu. Mereka ingin tahu di mana pemuda itu menyimpan harta benda pendaman itu. Dengan rasa tercengang dan penuh heran akan maksud mereka, pemuda gua itu lalu berkata, saya bukan mendapat barang pendaman sebagai yang kamu sangkakan, uang ini adalah uang yang kudapat dari temanku kemarin. Dengan uang ini saya berniat untuk membeli makanan. Kenapa kamu merasa terkejut melihat uangku ini? Kenapa kamu menyangka yang bukan-bukan terhadap diriku? Pemuda gua itu segera berpaling hendak melarikan diri, karena takut akan terbuka rahasia teman-temannya yang sedang bersembunyi, menyembunyikan diri dari tangkapan raja negeri itu. Tetapi orang ramai menghalangnya. Dengan kata-kata yang sopan santun, mereka ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Dalam percakapan selanjutnya, maka terbuktilah kepada orang ramai itu, bahwa pemuda ini adalah pemuda yang lari dari kepungan raja pada 3 abad yang silam. Mereka mengetahui akan peristiwa itu dari cerita yang telah masyhur dan diketahui orang ramai. Larinya pemuda-pemuda itu karena tidak sudi menjual agamanya kepada raja yang ganas, yang memaksa mereka untuk menyembah batu. Salah seorang di antara mereka itu berkata kepada pemuda itu, janganlah engkau khawatir kepada raja ganas yang engkau katakan tadi. Raja itu sudah mati pada 3 abad yang silam. Raja yang memerintah sekarang ini adalah seorang raja yang mukmin dan baik hati. Raja kami yang sekarang ini orang beriman seperti yang kamu imani. Di manakah teman-temanmu yang lainnya? Bawalah mereka kemari semuanya. Barulah pemuda itu insaf akan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Dengan keterangan yang amat jelas serta dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup terang, maka terbuktilah bahwa mereka berada dalam gua bukan semalam atau setengah hari, tetapi sudah 3 abad lamanya. Segera pemuda itu minta izin untuk memberitahukan teman-temannya yang masih bersembunyi dalam gua, agar keluar dari persembunyiannya dan menerangkan kepada penduduk negeri itu akan keadaan yang sebenarnya, apalagi mereka sedang menunggu dengan kelaparan dalam gua, serta ingin mengetahui keadaan di luar gua. Laporan peristiwa ini segera sampai kepada raja yang soleh, yang sedang berkuasa di negeri itu.
Raja sendiri tampil turut menyambut pemuda-pemuda beriwayat itu dari dalam gua tempat persembunyian mereka. Raja pun ingin mengetahui akan riwayat dan wajah mereka. Selama ini mereka senantiasa menjadi bualan orang ramai saja. Setelah mereka keluar dari gua itu, mereka disambut raja dan penduduk negeri. Raja membawa mereka ke dalam istana dan diberinya tempat di istana yang indah itu. Para pemuda tadi lalu berkata kepada raja, "Kami ini sudah tidak mengharap hidup yang lebih panjang lagi, karena kami sudah melewati beberapa keturunan dan kesemuanya telah meninggal dunia, bahkan negeri dan gedung-gedung besar yang dahulu pun sudah runtuh semuanya, yang kami lihat sekarang ini adalah serba baru. Kami pun sudah puas melihat raja dan penduduk yang hidup di negeri ini sudah sama-sama beriman kepada Allah." Para pemuda itu lalu bersujud dan berdoa ke hadirat Allah agar menurunkan rahmat-Nya, dan agar Allah mengizinkan mereka pulang ke rahmatullah. Tidak lama kemudian sesudah mengucapkan doa itu mereka lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir, dengan tenang dan tenteram. Keadaan dan kejadian itu menjadi dasar yang kuat sekali bagi mereka untuk tetap iman dan tunduk kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka makin percaya bahwa janji Allah itu benar semuanya, serta hari kiamat dan akhirat itu pun benar semuanya. Sepeninggalan mereka, orang lalu mempertengkarkan cara bagaimana pemuda-pemuda suci itu dapat diperingati. Ada yang mengusulkan agar di atas kubur mereka itu didirikan sebuah tugu besar, rumah dan gedung yang dapat menunjukkan kebesaran mereka itu. Tetapi ada juga satu golongan dari orang-orang yang cinta terhadap pemuda-pemuda itu berkata, agar jangan tugu yang didirikan tetapi dirikanlah masjid di atas gua mereka itu, supaya dari dalam masjid itu dapat orang sama-sama menyembah dan membesarkan nama Allah dan selalu insaf akan kebesaran Allah. Sebab apa artinya sesuatu peringatan dan penghormatan, bila peringatan dan penghormatan itu tidak dapat membawa orang kepada menghormati dan membesarkan Allah, Tuhan yang Maha Terhormat dan Maha Kuasa. Orang ramai selalu bertengkar tentang jumlah mereka itu. Ada yang berkata bahwa mereka itu 3 orang, 4 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 5 orang, 6 dengan anjingnya, dan ada pula yang mengatakan 7 orang, 8 dengan anjingnya. Wallahu a'lam. Demikian kisah 7 orang pemuda soleh yang fenomenal ini, semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video kisah-kisah Islami berikutnya.